Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pengyomen. Aku Nike Senesialia dari kelas SKS. Di sini akan menjelaskan materi fisika kelas 10 tentang dimensi, besaran, satuan, dan pengukuran. Dan disclaimer ya, di sini aku tidak akan membahas secara rinci, melainkan akan mengenalkan ke kalian secara umum pengertian dari dimensi, besaran, satuan, dan pengukuran. Kalau gitu, langsung aja ke materinya yuk. Mengenal besaran, satuan, dan dimensi dalam IPA. Sebelum kita mulai, yuk simak tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materi, aku mau diskusi nih sama kalian. Kenapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita tuh perlu melakukan pengukuran? Coba kalian diskusikan contoh sederhana ini. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Contohnya, panjang meja adalah 2 meter, massa beras adalah 3 kg. Selain itu, besaran itu ada besaran apa aja sih? Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain, seperti panjang dengan meter, massa dengan kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya atau kandela. Kalau itu tadi besaran pokok, maka ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Contohnya kecepatan, meter per second, luas, meter kuadrat, gaya, kilogram kali meter per second, atau Newton. Kalau tadi di besaran ada satuan, kita bahas satuannya yuk. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Sistem satuan yang berlaku secara internasional adalah sistem internasional. Lalu apa sih pentingnya satuan itu? Pentingnya satuan baku. Satuan baku itu diperlukan agar hasil pengukuran dapat dipahami oleh semua orang. Misalnya, jika seseorang memiliki meja dengan panjang 2 depa, orang lain mungkin bingung dengan hasil tersebut. Dengan meter, hasil pengukuran pasti lebih jelas dan seragam atau sama semua. Lanjut dari satuan baku, kita ke sistem internasional. Sistem internasional atau SI, yaitu setiap besaran pokok memiliki satuan resmi. Misalnya, panjang dalam meter, massa dalam kilogram, waktu dalam second. Dengan penggunaan SI, membuat komunikasi ilmiah menjadi lebih mudah. Lanjut, ada dimensi. Dimensi adalah cara menyatakan suatu besaran dengan simbol dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan memiliki dimensi LT pangkat min 1, sedangkan gaya M LT pangkat min 2. Lalu menurut kalian apa sih itu manfaat dari dimensi? Analisis dimensi membantu memeriksa kebenaran rumus fisika. Jika dimensi kiri dan kanan sama, maka rumus tersebut benar secara konsistensi. Lalu bagaimana sih contoh analisis dimensi tersebut? Berikut adalah contoh analisis dimensi. Masuk ke kesalahan pengukuran. Dalam pengukuran dapat terjadi kesalahan seperti kesalahan alat, manusia, atau kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penting sekali mencatat satuan dengan nilai teliti. Contoh penerapan dalam kehidupan yaitu penggunaan besaran, satuan, dan dimensi sangat penting dalam teknologi, transportasi, kesehatan, hingga perdagangan, agar data yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, satuan itu adalah pembanding, dan dimensi adalah cara menyatakan besaran dengan besaran pokok. Sistem SI membuat hasil pengukuran menjadi ilmiah dan seragam. Nah pengyomen, sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.